Untuk apa saya terus ibadah kalau keluarga saya tetap miskin? Setiap hari saya kerja banting tulang, tapi ekonomi keluarga merosot. Saya merasa mungkin Allah memang tidak peduli pada orang miskin seperti saya. Kalau kamu merasa Allah tidak peduli karena keadaanmu, ikuti kisah saya sampai akhir dan temukan pelajaran berharga yang saya dapatkan di tengah kemiskinan. Nama saya Supri. Saya bekerja sebagai office boy di sebuah gereja. Saya tinggal di kontrakan kecil bersama istri dan 2 anak saya. Saya bekerja dari pagi sampai malam, tapi gaji hanya cukup untuk makan sehari-hari. Anak saya bahkan hampir tidak bisa sekolah karena biaya. Saya sering merasa rendah diri ketika melihat orang lain hidup lebih baik dari saya. Saya berpikir, apa gunanya rajin ibadah dan berdoa? Allah tidak meridhoi hidup saya. Saya tetap saja miskin. Akhirnya, saya berhenti berdoa dan menjauh dari ibadah. Namun saya merasa hidup saya semakin kosong. Benar-benar tidak berharga. Suatu hari ketika saya bekerja seperti biasa dan ibadah sedang berlangsung, saya mendengar hal yang membuat saya berpikir. Awalnya saya tidak terlalu peduli. Saya hanya menyapu lantai sambil mendengarkan sekilas. Tetapi, tiba-tiba saya mendengar pendeta berkata bahwa Isa Al-Masih datang bukan untuk orang yang merasa hebat, tetapi untuk orang yang letih, terluka, dan berbeban berat. Pendeta itu berkata bahwa Isa Al-Masih tidak menjauh dari orang miskin, justru ia dekat dengan mereka. Isa Al-Masih lahir sederhana di kandang ternak, hidup tanpa rumah tetap, dan sering bersama orang kecil yang dipandang rendah oleh masyarakat. Bahkan saat wafat, Isa Al-Masih tidak punya harta dan dimakamkan di kuburan milik orang lain. Lalu pendeta itu berkata, di mata manusia, orang miskin sering dianggap tidak berharga. Tetapi Isa tetap mengasihi mereka sampai wafat di kayu salib, agar dosa mereka bisa diampuni. Perkataan itu membuat hati saya seperti disentuh. Karena selama ini saya merasa Allah hanya peduli pada orang yang hidupnya berhasil. Untuk pertama kalinya, saya merasa ada yang benar-benar mengerti hidup orang miskin seperti saya. Saya mulai berpikir, kalau Isa hidup sederhana dan dekat dengan orang kecil, mungkin Allah memang tidak membenci orang miskin. Saya merasa mungkin Allah masih mau meridhoi saya. Sepanjang perjalanan pulang, perkataan itu terus terngiang di kepala saya. Saya mulai sadar, selama ini sayalah yang menutup hati karena kecewa dengan kemiskinan yang saya alami. Saya terlalu lama berpikir bahwa hidup miskin membuat saya tidak berharga di hadapan Allah. Tetapi dari kisah Isa Al-Masih, saya mulai mengerti bahwa Allah melihat hati bukan kekayaan. Kasih Isa Al-Masih perlahan menghilangkan rasa hina diri yang selama ini saya simpan. Melalui kisah Isa Al-Masih, saya mulai mengerti bahwa di hadapan Allah, hidup saya tetap berharga. Malam itu juga, saya memutuskan untuk mulai mengenal Isa Al-Masih lebih dalam lagi. Kalau kamu juga ingin mengenal Isa lebih dalam, tonton video lainnya di sini.